Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillahirabbil alamin, ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita bertemu di pembelajaran tema 1, subtema 1, PB 3. Kalian mendengar suara ibu? Iya, terima kasih. Meskipun hari ini atau saat ini kita belajar hanya melalui suara ibu atau audio, ya. Ibu harapkan kalian semuanya tetap semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anak semuanya, apakah kalian sudah sarapan? Iya, bagus ya. Jadi kalian sebelum memulai belajar, kalian persiapkan diri dulu kalian. Mandi, bersih-bersih, ya. Terus pembiasaan yang sudah ibu tugaskan, kalian laksanakan dan tidak lupa sarapan. Karena sarapan itu sangat penting sekali loh untuk kesehatan tubuh kalian. Anak-anak, sebelum sarapan pastinya ibu kalian memasak dulu kan? Pernahkah kalian membantu ibu memasak? Ya, ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu membantu orang tua kalian di rumah, ya. Nah, pada saat memasak ibu kalian, pernahkah kalian perhatikan apa saja yang digunakan oleh ibu sebelum memasak? Contoh, bumbu apa saja yang dipersiapkan? Mau masak apa? Ya, kalian pernah perhatikan tidak? Ya, bagus ya. Pada saat ibu mau masak, biasanya selalu menyiapkan bumbu yang dibutuhkan. Ada yang tahu bumbu apa saja? Silakan sebutkan. Iya, ada cabai, ada bawang, ada tomat, ada bawang putih, ada bawang merah, apalagi jahe, lengkuas, dan masih banyak ya yang dipersiapkan oleh ibu kalian sebelum memasak. Kalian tahu tidak, semua bahan sayuran atau bumbu yang diperlukan pada saat memasak itu berasal dari tumbuhan. Iya, jadi semua yang kita konsumsi, yang kita pakai atau yang kita makan pada saat sarapan itu semuanya berasal dari tumbuhan. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemarin sudah kalian pelajari, ya, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini adapun tujuannya yaitu yang pertama, kalian mengidentifikasi atau kalian mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kalian dapat menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Tujuan yang terakhir yaitu kalian mampu
mengembangkan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran yang hari ini harus kalian capai. Anak-anak, sebelum ke perkembangbiakan selanjutnya, kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Ayo, kemarin masih ingat tidak? Iya, perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara kawin, ya, atau dengan cara pembuahan. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimanakah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Nah, kembali tadi ya, kalian memperhatikan ibu kalian kalau masak itu menggunakan salah satu bumbu yaitu bawang merah. Tahu kalian bawang merah kan? Ya, bagaimana perkembangbiakan bawang merah? Ada yang tahu? Iya, bawang merah itu perkembangbiakannya berbeda dengan perkembangbiakan pada cabai. Ya, kalau cabai atau jagung, kemarin kalian sudah pelajari jagung itu berkembangbiakan dengan cara apa? Dengan cara pembuahan. Berbeda dengan bawang, ya. Terus tadi ada lagi bumbunya. Lengkuas, ya, jahe dan sebagainya. Itu berbeda pertumbuhannya. Bagaimana cara menanam bawang? Ya, nanti kalian bisa buka di YouTube yang ada di diklat ya, yaitu YouTube dengan websitenya https YouTube. Apa nih ya, ibu nggak kelihatan. Iya, nanti kalian lihat di modul kalian ya, https YouTube-nya. Selain bawang, mungkin kalian juga sering memakan buah-buahan seperti nanas, ya. Terus apalagi? Kalian sering makan pisang? Iya. Yakin ya kalian sudah mengetahuinya jenis-jenis tumbuhan tersebut. Nah, kita lihat di sini ada penjelasan ya. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunasnya dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah juga memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Nah, bagaimana dengan pisang? Pisang yang sering kalian makan, bagaimana perkembangbiakannya? Nah, pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut dengan tunas. Nah, itulah ya contoh-contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya secara vegetatif. Nanti kalian bisa menyebutkannya kembali atau mengidentifikasi kembali lebih banyak nama-nama tumbuhan yang berkembang biaknya secara vegetatif. Ya, kalian bisa tuliskan nama-nama tumbuhan lain atau tanaman lain yang berkembang biak dengan vegetatif di tabel buku siswa halaman 35. Bagaimana anak-anak? Sudah sedikit memahami tentang perkembangbiakan vegetatif? Ada yang bisa menyimpulkan apa itu perkembangbiakan vegetatif? Ayo, siapa yang mau jawab?
Iya, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru, tumbuhan berasal dari induknya. Nah, jadi menanam pohon atau tumbuhan dengan cara vegetatif itu ya hanya dengan sebagian dari induknya. Contoh bawang, kalau kalian ingin menanam bawang atau perhatikan petani bawang ya, itu hanya menanam umbinya saja ya, umbi bawangnya ditanam di tanah dan akan tumbuh tunas baru. Nah, anak-anak ya, sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Tiap tumbuhan memiliki cara unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus selalu bersyukur ya. Setiap pagi, setiap hari kalian mendapatkan sarapan apa adanya, kita syukuri ya. Itu semuanya sudah Allah berikan kepada kita. Jadi tidak boleh marah-marah kalau pagi-pagi sarapannya hanya dengan telur saja atau tahu saja atau tempe saja, tidak usah marah ya. Jadi kita tetap harus syukurin semua nikmat yang telah kita dapatkan. Nah, anak-anak, dengan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya, kita akan selalu diberikan nikmat yang lebih untuk kedepannya. Anak-anak, di kalian lihat halaman 36 buku siswa, ada teks yang berjudul tumbuhan sumber kehidupan. Jadi semua tanaman, semua tumbuhan, semua sayuran yang kita makan itu merupakan sumber kehidupan yang berasal dari tumbuhan. Semuanya sudah dibuka bukunya di halaman 36? Ya. Ayo kita membaca. Bacalah teks berikut dalam hati ya. Kalian silahkan baca teks yang berjudul tumbuhan sumber kehidupan itu di dalam hati. Kalau sudah, kalian perhatikan ya teks bacaan tersebut. Di situ ada beberapa paragraf. Nah, salah satunya Ibu akan bacakan ya. Paragraf pertama ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Itu adalah teks bacaan yang ada pada paragraf pertama. Lanjut paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima kalian baca. Setelah kalian baca, kalian diminta untuk menuliskan ya, menemukan informasi dan ide pokok dalam bacaan tersebut, dan kalian tuangkan ya di dalam diagram lingkaran atau diagram pen yang ada di halaman 37. Di sini ada ya, kalian boleh lihat ada paragraf 1, ide pokoknya kalian tuliskan, paragraf 2, paragraf 3, 4, dan 5. Ada yang bisa ide pokok paragraf 1 itu apa? Iya, contohnya di sini ya, Ibu beri contoh 1, yaitu paragraf pertama.
Ide pokok pada paragraf pertama itu, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Itu adalah contoh atau ide pokok pada paragraf pertama. Nah, paragraf kedua, 3, dan 4, dan selanjutnya kalian silakan tuliskan informasinya dan ide pokok apa yang ada pada paragraf tersebut. Silahkan kalian diskusikan dengan orang tua kalian ya, apa idenya atau apa informasi yang ada pada bacaan tersebut. Anak-anak, itu materi hari ini cukup ya. Tadi yang pertama tentang perkembangbiakan vegetatif. Kita simpulkan ya, materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita simpulkan bersama-sama. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui perkawinan ya. Contohnya tadi ada apa? Ada bawang, terus nanas, pisang, dan masih banyak yang lainnya ya. Nanti kalian bisa tuliskan di kolom atau di tabel yang ada di buku kalian. Dan yang kedua yaitu kalian menuliskan informasi dan menuliskan ide pokok paragraf pada bacaan tumbuhan sumber kehidupan. Nah, untuk tugas nanti kalian kumpulkan minggu depan ya. Kalian kerjakan dengan baik dengan bimbingan dari orang tua kalian. Terima kasih kalian sudah mendengarkan suara ibu, dan ibu harapkan kalian semuanya belajar dengan semangat, tetap sehat, tetap jaga kebersihan, jaga jarak, dan tidak lupa selalu mencuci tangan dengan sabun untuk menjaga kesehatan kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.